I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran Firman Tuhan pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema memasuki wilayah yang baru yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dr. Kudus Pardede, MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, mari kita membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena pada malam ini kami diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali belajar di dalam kelas tema Adonai tentang kebenaran firman. Bapa, biar kiranya selalu ada pimpinan dan penyertaan-Mu pada kelas pembelajaran kami. Dan berkati saya dan mampukan saya ya Tuhan sebagai moderator agar saya mampu memimpin kelas pembelajaran ini dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar Tuhan. Mampukan juga mereka melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dan juga berkati internet kami dan perangkat-perangkat yang kami pakai pada saat ini. Sehingga tidak ada satu kendala pun yang dialami oleh perangkat dan internet kami selama kelas ini berlangsung. Dan yang terutama berkati hamba-Mu yaitu Pak Pendeta Hudus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan. Berikanlah hikmat daripada-Mu dan urapi setiap perkataan dari Pak Hudus sehingga Pak Hudus mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu dengan baik dan benar. Dan berkati juga kami semua yang berada di dalam kelas ini ya Tuhan. Dan juga yang mendengarkan di live YouTube ataupun yang nanti mendengarkan di live tunda. Berikanlah ya Tuhan kepada kami hikmat yang daripada-Mu dan juga terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu sehingga kami mampu mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Kudus kepada kami dengan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan materaikanlah firman ini di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan jadikanlah rema sehingga kami selalu mampu mengingatnya, kami mampu mengajarkan dan memberitakannya kepada sama kami, dan terutama kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, maaf Bapak Ibu, agak batuk. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan mendengar profil dari narasumber kami terlebih dahulu. Silakan tim operator. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di YouTube channel Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Bapak Pendeta Dr. Hudus Pardede MTH, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Tempat tanggal lahir, Pematang Siantar, 21 September tahun 1970. Keluarga, beliau memiliki istri bernama Ibu Herlina Gunawan, dan telah dikaruniai seorang putri dan seorang putra. Pendidikan, STH dari STT Inteos, Solo pada tahun 1993, MDiv dari Asia Pacific Theological Seminary, Philippines pada tahun 1996. MTH dari STT Inteos,
Solo pada tahun 2005, doktor dari STT Baptis Indonesia, Semarang pada tahun 2013. Pelayanan, beliau menjadi dosen di beberapa sekolah tinggi teologi diantaranya, dosen tetap di STT Intel Solo 1996 sampai 2009, dosen tetap di STT Eklesia Jakarta 2009 sampai 2011, dosen tetap di STT Satyam Hakti Malang 2011 sampai 2024, dosen tetap di STT Torsina Surakarta 2024 sampai sekarang. Dosen tamu di 11 STT di Indonesia dan mancanegara. Penggembalaan, beliau juga menjadi gembala di beberapa gereja diantaranya Gembala Sidang GSJA Injil Sepenuh di Solo 1997 sampai 2009. Gembala Sidang GSJA Merdeka di Bandung 2009 sampai 2016. Gembala Sidang GSJA Tesalonika Mandarin di Batam 2021 sampai 2023. Beliau juga telah merilis sebuah buku dengan judul Bahasa Ibrani Alkitab pada tahun 2020. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Pak Pendeta Kudus Tadede. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Kudus, selamat tahun baru ya Pak. Selamat Natal, selamat tahun baru juga rekan-rekan sekalian. Ya, bagaimana Pak kabarnya di tahun baru? Semoga luar biasa ya Pak, dan sehat selalu. Amin. Puji Tuhan, amin. Ya. Baik Pak Kudus, tanpa berlama-lama saya akan segera menyediakan waktu pada Bapak untuk mengajar kepada kami. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pada awal tahun 2025 ini, saya ingin membagikan satu tema yang akan berlanjut juga pada minggu yang berikutnya, yaitu memasuki wilayah yang baru. Mengapa saya memilih tema ini? Oleh karena kita bisa sebenarnya berkata bahwa tahun yang sedang kita jalani ini sesungguhnya adalah masa yang bisa saya anggap atau setiap kita melihatnya sebagai wilayah yang baru, area yang belum kita kenal, area yang tidak seorang pun benar-benar sebenarnya bisa sudah memastikan, memahami apa yang akan terjadi, mengantisipasi, menyikapi, sehingga menghasilkan segala sesuatu yang paling optimal dari apapun yang terjadi. Nah, oleh karena ini adalah wilayah yang saya bisa sebut wilayah spekulasi, maka sering sekali kita akan menjadi seperti agak gamang. Bagaimana menyikapi, apalagi ketika yang terjadi itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak pernah kita duga-duga. Ya, kok bisa terjadi seperti ini? Hal-hal yang melampaui antisipasi dan kemampuan akal budi untuk memberi solusi. Maka kita bisa mengambil pembelajaran dari perjalanan bangsa Israel dalam, secara khusus nanti, dalam kepemimpinan Yosua pada waktu dia memimpin orang Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang asing bagi mereka. Sebab jelas Alkitab berkata tidak seorang pun sebenarnya dari orang Israel yang pernah ada di sana. Jadi ini benar-benar adalah satu wilayah yang mereka tidak punya sebenarnya gambaran yang cukup real, sehingga cukup pede, cukup yakin untuk memasukinya dalam sikap atau yang confident, yang begitu yakin. Apalagi di era itu tentu belum ada media-media seperti mungkin bacaan, apalagi boro-boro internet atau apa, Google, yang bisa mencari tahu seperti apa yang tempat yang akan mereka jalani. Tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk
dengan begitu yakin memasukinya dan kemudian mengantisipasi apa yang terjadi di sana dan kemudian mampu mengatasi segala problematika dan kemudian solusi-solusi yang tepat. Apa yang menjadi modal mereka? Inilah yang akan kita pelajari dari perikop yang akan kita baca ini. Saya mulai dulu sejenak dengan memberi penjelasan bahwa ketika kita berbicara wilayah yang baru, maka itu sama dengan sebenarnya wilayah ketidakpastian. Wilayah yang asing itu biasanya akan menimbulkan ada perasaan kecemasan, ada rasa khawatir, ada rasa keraguan. Nah, ketika kita mengingat dulu pada waktu masuk sekolah, ya sekolah yang baru, ya baik itu pada waktu katakanlah misalnya waktu SD, ada perasaan was-was, ada perasaan di satu sisi excited bahwa ada sesuatu yang nanti akan baru kita alami, jalani, tetapi kemudian kita sedikit banyak itu agak ragu. Kira-kira temanku akan bisa mengerti aku enggak, menerima aku enggak, atau jangan-jangan ada di antara mereka yang jahat, curang, atau mungkin nah semua pemikiran-pemikiran seperti itu bercampur aduk. Demikian juga ketika mungkin kita pernah pindah kota. Saya sendiri dengan keluarga itu sudah bisa menghitung perjalanan perpindahan yang kalau secara pribadi dari daerah asal saya Sumatera Utara ketika memasuki perkuliahan tahun 89 ke Pulau Jawa, ke kota Solo, di dua tempat yang sangat berbeda dalam banyak hal, dalam budaya, dalam pola pikir, dalam selera makan termasuk, atau mungkin banyak hal yang lain. Apalagi ketika kemudian saya pindah ke Filipina seperti tadi profil yang ditunjukkan, waduh itu lebih berubah lagi bahasanya, kemudian juga budayanya, makanannya, dan segala macamnya. Tambah lagi dengan perpindahan-perpindahan yang lain. Nah, inilah yang selalu akan terjadi ketika kita akan memasuki tahun 2025 ini. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka sebenarnya sudah sekitar 4 abad berada di Mesir, lalu kemudian kita tahu nanti dalam perjalanan yang nanti kita lihat cuplikannya saja, 40 tahun kemudian mereka berada di padang gurun ketika mereka akhirnya dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir. Tuhan membawa mereka menuju ke tanah perjanjian. Nanti kita akan mulai mencermati apa yang disebut pada Yosua pasal 3 yang nanti sebentar saya bacakan, tapi saya tidak taruh di layar. Itu adalah wilayah yang tidak mereka kenal. Kemudian kita akan mengambil pembelajaran bagaimana nanti mereka memasuki wilayah yang sama sekali baru, sama sekali asing. Saya akan memulai membacakan kepada kita, mengambil pembelajaran yang pertama, di mana Tuhan memperintahkan mereka untuk menaruh tabut Tuhan yang di depan. Saya bacakan Yosua 3 ayat 1 sampai 4 seperti ini. Sebenarnya saya ingin membaca keseluruhan Yosua 3, tapi karena nanti terlalu banyak waktu terambil, saya pilih-pilih ayat tertentu yang menjadi pokok pikiran saja. Ayat 1 sampai 4 dari Yosua 3. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4. Perhatikan ini, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu.
Ini akan menjadi pokok pikiran yang saya ambil tema tersebut. Nah, ketika kita tadi melihat ada satu petunjuk, lebih tepatnya perintah, strategi atau arahan dari Tuhan agar dalam memasuki wilayah yang baru yang sedang mereka akan kemudian kelak ditaklukkan dan diami, itu ada satu petunjuk. Yang terdepan itu adalah tabut Tuhan. Oke, tabut Tuhan. Tentu kita perlu sedikit juga memahami apa tabut itu, nanti kita akan bisa lihat supaya nanti kita bisa mengerti kenapa perintah itu diberi. Sebenarnya pada waktu itu mereka berada, boleh saya katakan, dalam konteks perang. Mengapa? Karena ini bukan tanah kosong seperti kalau di Indonesia biasanya asal ada tanah kosong itu selalu segera akan ada orang-orang yang akan memasukinya, mulai buat gubuk dulu pondok atau apa, lalu kemudian ketika tidak ada masalah, lalu kemudian semi permanen, ternyata berlanjut sampai membangun rumah, lalu ketika yang punya tanah nanti datang, itu lalu terjadi bentrok. Ya, kisah-kisah seperti itu cukup sering kita dengarkan ya. Nah, tetapi kita bisa lihat di sini, tanah yang mereka mau masuki ini bukan tanah kosong, tapi tanah yang didiami oleh bangsa yang sudah mapan. Mapan dalam militernya, kekuatannya, tentaranya, sistemnya, dan sebagainya. Lalu kemudian Tuhan menyuruh mereka, oke, inilah tanah itu, sekarang masuki. Harusnya dalam konteks seperti itu, konteks perang saya sebutkan, harusnya tentara yang bersenjata lah yang harus ada di baris terdepan. Tetapi ingat, kepada orang Israel, Tuhan mengingatkan bahwa identitas kalian ini bukanlah bangsa yang berbasis kepada kekuatan militer. Kalian itu adalah, ketika nanti kita membaca walaupun itu di ayat yang berbeda, disebutkan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, bangsa pilihan Tuhan, dan kemudian kerajaan imam atau imamat yang rajani kalau memakai istilah yang di Perjanjian Baru. Jadi mereka itu adalah para imam. Nah, karena itulah mereka kemudian diperintahkan oleh Tuhan bukan mengedepankan strategi atau pendekatan militer, mata-mata dulu, intelijen, segala macamnya mungkin, tetapi diperintahkan untuk mengedepankan tabut perjanjian Tuhan, seperti gambar ilustrasi yang saya munculkan pada PowerPoint sekilas ini. Inilah yang terdepan. Padahal kita tahu bahwa orang-orang Lewi atau imam ini bukanlah orang yang tahu berperang. Dan kalau baris terdepannya saja nanti sudah ditaklukkan, maka kita sudah bisa membayangkan kekacauan yang terjadi dan kemudian mental yang langsung drop oleh bangsa Israel ketika melihat baris terdepannya saja sudah dibantai, dihabisi, dan sebagainya. Tapi itu perintah Tuhan. Nah, sekarang kita mau mencari tahu, kenapa sebenarnya Tuhan memberi mereka perintah untuk menempatkan tabut Tuhan di depan, bukan malah tentara, atau bukan mungkin negosiator, atau mungkin juga persembahan. Kalau begitu, mari kita sejenak memahami apa sebenarnya tabut perjanjian Tuhan ini. Kalau sekedar menggambarkan bentuknya, maka tabut perjanjian Tuhan itu sebenarnya tidak terlalu jauh seperti peti. Ya, ditambah ada dua pegangan. Bahkan kalau saya bisa melihat benda atau bentuk yang mirip seperti itu, kira-kira nggak jauh beda seperti mungkin peti keranda di beberapa daerah untuk mengangkat jenazah yang mau dimakamkan. Bukan dengan ambulans, ya pakai keranda, ada pikulannya di 4 sisi. Ya, di masa-masa kerajaan kadang-kadang juga itu peti atau tempat seperti itu juga mengangkat seorang pejabat penting, raja atau siapapun. Nah, paling tidak bentuknya demikian. Tetapi di atas peti itu ada 2 malaikat serafim. Sederhananya demikian. Lalu kemudian di dalam peti itu isinya ada 3 barang, yaitu 2 loh batu. Loh batu itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada Israel melalui Musa pada waktu Musa berjumpa di Gunung Sinai, 2 loh batu. Lalu kemudian
ada tongkat Harun. Kalau kita ingat, Israel pernah berdebat tentang suku mana yang paling utama dan menjadi pemimpin. Lalu singkatnya, karena mereka bertengkar sebab memang tidak ada yang mengangkat suku mana yang lebih tinggi, akhirnya disuruhlah setiap kepala suku mengumpulkan tongkat dari kepala sukunya masing-masing, dan kemudian diberi tanda, besok perhatikanlah tongkat yang bertunas, itulah yang nanti akan menjadi pemimpin. Ternyata itu tongkat Harun lah, yang meskipun kayu itu sudah kering, sudah tua, sudah sekian lama dipakai sehari-hari, tetapi ternyata bisa bertunas dalam satu malam. Itu pertanda bahwa itulah yang dipilih oleh Tuhan. Makanya Harun nanti akhirnya dihormati sebagai pemimpin untuk membawa mereka secara manajerial memasuki tanah perjanjian itu. Dan ada satu lagi yang ada di dalam peti itu, yaitu manna. Kalau kita ingat, manna itu adalah makanan yang disuplai oleh Tuhan, diturunkan setiap pagi untuk memberi makan orang Israel, sebab di padang gurun itu memang tidak ada makanan apapun yang diharapkan ditemui di jalan, boro-boro berharap warung, apalagi restoran KFC atau mungkin McD, apapun yang Anda bayangkan. Sama sekali kosong. Tetapi Tuhan sudah mengantisipasi segala sesuatunya. Nah, itulah yang disebut dengan tabut perjanjian yang diperintahkan untuk ada di baris terdepan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah demikian. Lalu kenapa itu ada di tempat terdepan? Orang Israel memahami bahwa setiap benda ini bukan asal, bukan acak, bukan sembarang diperintahkan ada di dalam tabut perjanjian. Karena masing-masing itu punya seperti sebuah pesan pengingat. Ingat siapa kalian, ingat natur kalian, lalu kemudian ingat prinsip-prinsip yang diwakili oleh masing-masing benda ini. Sama seperti kalau kita lihat lambang negara Indonesia, itu burung Garuda, lalu kemudian kita mengingat itu sampai jumlah bulunya juga diatur. Bulu ini artinya 17, tanggal 17, bulu ekor 8, dan sebagainya. Lalu kemudian ada tulisan pita, baik itu yang di kakinya Bhinneka Tunggal Ika artinya apa, lalu kemudian perisai di dadanya dengan 5 sila dan sebagainya. Masing-masing itu bukan asal ditaruh, karena ini mewakili identitas. Kira-kira begitulah. Nah, kalau kita memaknai sekarang masing-masing benda ini, sebenarnya karena kita mengingat mereka sedang ada dalam perjalanan memasuki wilayah yang baru, wilayah yang asing, maka perlu kira-kira dipastikan kepada mereka satu tema besar, tanda penyertaan Tuhan. Nah, sederhananya saya rangkumkan di sini. Bila mereka taat pada firman Tuhan, itulah yang diwakili dengan loh batu ini, dan kemudian tunduk pada pemimpin yang Tuhan tetapkan, dalam hal ini Harun, melalui tongkatnya itu tadi, maka Tuhan yang akan selalu mencukupkan apapun yang mereka perlu. Diingatkan akan manna yang tentu tidak akan pernah bisa tersedia untuk orang Israel. Kebanyakan penafsir memperkirakan jumlah mereka ketika itu 2 juta waktu mereka keluar dari Mesir. Tapi Tuhan bisa menyediakan apa yang mereka perlukan, yaitu manna. Serta yang diwakili oleh malaikat serafim ini, Tuhan akan melindungi mereka. Karena mereka itu sangat rawan. Mereka adalah bangsa budak, 400 tahun diperbudak, tentu tidak tahu bagaimana menggunakan senjata, bagaimana baris berbaris, boro-boro, kemudian mereka juga tidak punya peralatannya dan segala macamnya. Pasti siapapun yang mungkin melawan orang Israel akan dengan mudah menaklukkan mereka. Belum lagi ancaman kondisi perjalanan padang gurun yang sangat kering, sangat gersang. Dalam 3 hari saja kalau sudah tidak ada air minum, pastilah mereka itu sudah tinggal mati. Dan berkali-kali dalam kondisi iman yang lemah, orang Israel sering berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini? Kita bisa lihat, ternyata itulah yang kemudian diingatkan oleh Tuhan melalui penempatan tabut perjanjian Tuhan ini. Perjalanan yang memasuki wilayah yang baru betul-betul memang akan sangat riskan, rawan untuk menghancurkan, menghabisi mereka. Tetapi kalau mereka mengingat setiap
tanda-tanda ini, yaitu mereka mengedepankan firman Tuhan, bukan mendengar. Termasuk ingat pernah ada 10 mata-mata yang sebelumnya pernah dikirim dan kebanyakan mereka lebih terpengaruh opini dari 10 mata-mata itu dibanding 2 yang nanti akhirnya Tuhan pilih menjadi pemimpin. Salah satunya adalah Yosua, satu lagi nanti itu adalah Kaleb. Akhirnya suara 10 orang jauh lebih mendominasi daripada suara 2 orang yang masih ingat apa kata Tuhan lepas dari apa yang mereka lihat di wilayah yang baru, wilayah yang asing itu. Dan Tuhan harus menghukum banyak sekali dari mereka karena ketidakpercayaan mereka. Ini memberi kepada kita satu pembelajaran, memasuki tahun 2025 atau tahun berapapun, kondisi seperti apapun, profesi yang mungkin sedang engkau antisipasi, baik itu sedang kau jalani sekarang atau melihat seperti apa prospek yang baru, usaha, bisnis, dan segala macamnya, ingatlah kan satu hal ini, yaitu berpegang kepada firman Tuhan. Mengapa ini jauh lebih bisa diandalkan? Karena dikatakan tadi pada ayat yang keempat, jalan ini belum pernah kamu lalui dahulu. Tetapi Tuhan sudah melihat. Tuhan yang telah melihat apa yang ada di depan, yang memberikan kemudian petunjuk dan panduan. Nah, saya pernah menyetir, membawa kendaraan sendirian tentu bersama dengan keluarga waktu itu, istri dan anak saya dari Kota Malang, ketika itu kami tinggal di Kota Malang, mengantarkan anak kami untuk sekolah di SMA Unggul Del di Danau Toba, Lagu Boti. Itu sekolah yang didirikan oleh Pak Luhut Panjaitan, kalau kalian kebetulan tahu. Nah, itu perjalanan sampai 4 malam 5 hari itu. Orang-orang pada bertanya, emang kamu tahu jalan? Nanti kalau tersesat bagaimana? Emangnya kamu tidak mikir segala macamnya? Ya, kalau soal arah jalan, saya bilang nggak perlu khawatir. Memang belum pernah menyetir kendaraan untuk segitu jauh, tetapi nggak perlu khawatir. Aku tinggal setel saja Google Map. Sepanjang aku punya HP dan punya sinyal, maka sinyal ini mengirim pertanyaan atau petunjuk, lalu kemudian di HP saya terima, dan saya tinggal mengikuti. That's so simple. Dan ternyata memang nggak ada kesulitan apa-apa. Pernah terjadi suatu kemacetan panjang, rupanya ada kecelakaan, diberitahu juga oleh Google Maps, tetapi ketika saya lihat di Google Maps, ada alternatif jalan, memang itu jalan-jalan perkebunan. Ketika saya telusuri, ternyata ada jalan tembusnya di sana. Saya ikuti. Dan ternyata ketika orang masih bermacet ria, saya sudah lebih dahulu melewati kemacetan itu. Kok bisa tahu? Saya bukan orang situ, tetapi saya memiliki panduan, petunjuk dari sarana, dalam hal ini satelit yang bisa membaca jauh ke depan. Itulah loh batu tadi, firman Tuhan, Tuhan yang melihat. Dan melalui pemimpin yang juga Tuhan tetapkan, ingat dalam sistem waktu itu Tuhan memilih Musa untuk menjadi juru pembicara, mendapatkan pesan dari Tuhan sebagai nabi, lalu kemudian Harun yang akan memberi petunjuk kapan mereka berangkat, berjalan, berhenti, berkemah, dan sebagainya. Jadi itu seperti setelah mendapat petunjuk dari Tuhan melalui Musa, lalu kemudian Tuhan nanti akan memimpin bangsa itu dalam kepemimpinan Harun. Begitu setiap kita nanti Tuhan rancang, ada pemimpin-pemimpin rohani. Jangan mengabaikan petunjuk Tuhan. Memang mereka kadang-kadang juga sebagai manusia bisa lemah, tetapi kita perlu cukup peka bahwa Tuhan memakai para pemimpin kita untuk juga menuntun mengarahkan kita. Maka kalau kita mengikuti itu, ada janji Tuhan. Tuhan akan menyertai, menyediakan segala yang kita perlu pada waktu itu dibutuhkan, dan melindungi dari segala celaka yang sangat mungkin terjadi di wilayah asing, wilayah baru, wilayah yang tidak kita kenali. Begitulah kita harusnya memasuki tahun-tahun yang masih belum kita ketahui seperti apa. Kemudian saya lanjutkan pembacaan kita kepada ayat yang kelima dari Yosua 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, rupanya meskipun di satu sisi Tuhan
sudah mengetahui jalan yang harus mereka tempuh ini, tetapi kita lihat ada satu hal, Tuhan memerintahkan mereka untuk hidup atau menjaga diri mereka di dalam kekudusan. Kekudusan ini adalah modal penting untuk memasuki wilayah yang asing. Kadang-kadang justru karena kita alasan keterdesakan, ketidaktahuan, atau mungkin ketidakmampuan untuk bersaing, lalu kita mengambil jalan-jalan yang kelihatannya jalan pintas, jalan yang mudah, tetapi justru akan sangat merugikan kita. Nah, kalau kita melihat kekudusan, ternyata tidak hanya Tuhan inginkan dijaga di awal. Dulu pada waktu mereka akan keluar dari Mesir, Tuhan juga memerintahkan kalimat yang sama. Kuduskanlah dirimu, sebab aku akan mengadakan satu mujizat, yaitu nanti mulai dari peristiwa Paskah itu, kemudian lanjut lagi kepada semua peristiwa-peristiwa, mulai dari sebelumnya ada 10 tula, kemudian juga cara-cara Tuhan untuk akhirnya membuat orang Mesir mengizinkan mereka keluar. Nah, ternyata bukan hanya di awal, itu sesuatu yang harus terus dipelihara di sepanjang perjalanan mereka. Mengapa? Oleh karena kekudusan adalah kondisi paling kondusif untuk Tuhan bekerja dengan leluasa. Kondisi paling kondusif. Sebenarnya tidak ada yang membatasi Tuhan untuk bekerja, tetapi yang membuat Tuhan akhirnya merasa, aku tidak bisa melakukan ini karena justru ketika mungkin Tuhan mau melakukan yang ideal dalam pemikiran perencanaan Allah, dan kita belum dalam kondisi kekudusan, dalam kondisi yang tepat, pantas, maka justru itu bisa mencelakakan. Bukankah tidak sedikit orang justru kehilangan imannya bukan dalam kondisi yang menderita. Sebab ketika kita menderita, ketika kita mungkin sengsara atau kekurangan, itu sering membuat kita menjadi lebih bergantung kepada Tuhan. Tapi ketika kelimpahan, ketika Tuhan memberi kemurahan, justru di situ kita lupa diri, lupa daratan, dan kemudian terjerat dalam dosa. Lalu kemudian itulah yang kelak menghancurkan baik karir, keluarga, dan apapun yang kita bangun selama sekian puluh tahun ini. Nah, itulah yang Tuhan ingatkan kepada orang Israel dan kepada kita juga. Yaitu untuk memasuki wilayah yang baru, itu harus bermodalkan kekudusan. Kekudusan itu kondisi paling kondusif untuk Tuhan melakukan perbuatan ajaib. Ingat, Tuhan Yesus sendiri dicatat dalam Injil pernah akhirnya tidak melakukan banyak mujizat di Nazaret. Mengapa? Nazaret itu adalah kota kelahiran Yesus, bukan kelahiran maksud saya, kota ketika Yesus dibesarkan maksudnya ya. Yesus dibesarkan, memang lahir di Bethlehem, tapi oleh karena petunjuk Tuhan, mereka lalu akhirnya hijrah pindah ke Nazaret. Nah, orang-orang masih mengingat, emang siapa ini Yesus? Kita tahu keluarganya, kita tahu orang tuanya, saudara-saudaranya. Lalu kemudian mereka menganggap Allah, paling juga mungkin cuma jualan kecap atau apapun itu. Sehingga Yesus berkata, Alkitab mencatat bahwa Tuhan tidak melakukan banyak mujizat di sana oleh karena kepercayaan mereka. Kekudusan adalah kondisi paling kondusif untuk Tuhan melakukan perbuatan ajaib. Kekudusan membuat kita itu makin satu natur dengan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, maka Tuhan suka berada di antara orang-orang yang memiliki natur yang serupa dengan dirinya. Oke, jadi bermodalkan kekudusan. Kemudian kita juga bisa melihat di sini, yaitu kita perlu petunjuk yang berikut, yaitu tuning. Nanti saya jelaskan apa itu tuning pada suara Tuhan. Ayat 4 tadi sudah saya baca, tapi nggak apa-apa, saya bacakan bagian ayat 4 ini, lalu saya lanjutkan melompat ke ayat yang ke-8. Hanya antara kamu dan tabut itu, tabut perjanjian, harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekati, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat 8. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu berdiri di sungai Yordan itu. Nah, kita bisa melihat di sini. Kenapa saya menyebut istilah tuning? Tuning itu adalah
alat yang kalau kita perhatikan di radio, tune, itu artinya menyetel. Menyetel sampai mendapatkan gelombang yang tepat, yang jernih. Sebenarnya televisi juga memakai istilah itu, cuman menjadi lebih mudah karena sudah lebih digital dan kita tinggal memencet ini remote-nya saja. Tapi harus benar-benar pada gelombang yang tepat. Nah, kita bisa melihat sederhananya, orang Israel diperintahkan harus selalu berada dalam jarak yang cukup dengan tabut Tuhan itu. Karena sewaktu-waktu tadi disebutkan, Tuhan akan memberi perintah kepada mereka, memberi petunjuk untuk mereka bertindak. Nah, mengapa disebutkan jangan terlalu dekat atau sebaliknya juga jangan terlalu jauh? Terlalu dekat membuat mereka akan ngerecoki petugas yang memang Tuhan sudah beri arahan khusus, yaitu pengangkut tabut yang tadi kita sudah tahu adalah dari suku Lewi, yang memang Tuhan sudah tetapkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sebagai imam. Tapi juga jangan terlalu jauh. Mengapa demikian? Oleh karena ketika sewaktu-waktu Tuhan akan memberi mereka perintah berangkat, tetapi karena mereka sedang dolan, jalan-jalan ke sana sini, berseliweran atau mungkin menjelajah, cari jajan atau mungkin apapun itu, mereka akan kehilangan petunjuk itu. Nah, itulah yang sebenarnya saya istilahkan di sini adalah tuning pada suara Tuhan. Harus ada pada jarak yang tepat, jarak yang khusus untuk kita masih bisa mendengar suara Tuhan. Ketika saya menyetir mobil, saya memang suka mendengarkan ini musik, terutama radio-radio Kristen untuk sambil bisa bernyanyi bareng atau mendengar kadang-kadang khotbah atau mungkin apapun yang tentu ikut menggairahkan dan menjaga hati dalam kondisi yang menikmati perjalanan itu. Tapi saya selalu perhatikan ketika di dalam kota masih terdengar jernih, lalu kemudian menjauh di perbatasan kota suaranya mulai berisik-berisik, bahkan lebih jauh lagi mulai sesekali hilang, kemudian terdengar sebentar, hilang lagi. Kalau lebih jauh lagi, pokoknya sudah buyar. Bahkan kalau mau diteruskan, kadang-kadang di nomor gelombang yang sama, ketangkapnya radio yang lain. Tiba-tiba jadi dangdutan, dan sebagainya. Nah, itu terjadi oleh karena saya sudah terlalu jauh dari menara. Sudah tidak lagi terpantau. Nah, tuning yang dimaksudkan Tuhan itu seperti itu. Kita ada dalam jarak kedekatan yang jangan sampai terlalu jauh. Jarak yang terlalu jauh hanya akan membuat mereka kehilangan tune atau gelombang suara dari Tuhan. Ketika engkau sudah mulai terlalu banyak disibukkan oleh pekerjaanmu, oleh persoalanmu, oleh mungkin juga perselingkuhanmu, kalau mungkin ada yang demikian, atau apapun, maka engkau sudah tidak lagi punya waktu untuk mendengar suara Tuhan. Atau engkau sudah terlalu lelah, engkau sudah terlalu pikiranmu dicekoki dengan sekian persoalan dan tidak ada lagi tempat untuk suara Tuhan. Jarak yang terlalu jauh akan membuat mereka kehilangan tune atau gelombang suara dari Tuhan ini. Apakah kita masih menangkap itu hari-hari ini? Sebab seperti yang jelas tadi, sekali lagi saya ulangi, ayat 4 tadi mengatakan, sebab kamu belum pernah melewati atau menempuh jalan ini sebelumnya. Ini asing bagi kita, ini tidak kita kenali, kita tidak tahu mungkin prediksi-prediksi dari para ekonom lah, ekonomi akan bagaimana, dan kita juga mungkin sudah pernah mendengar bahwa ada virus baru yang bisa berpotensi nanti akan membuat pandemik lagi seperti kemarin COVID-19, lalu ini HMPV. Ya, sudah merebak di beberapa tempat, dan kalau itu tidak mungkin tercegah, nanti akan terulang lagi pandemik yang tidak kalah parahnya seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, yang saya mau tunjukkan sekali lagi di sini, jarak itu harus kita jaga dengan Tuhan, dengan menjaga persekutuan
baik itu melalui doa, pembacaan firman, peribadahan bersama dengan umat Tuhan untuk kita sama-sama menangkap apa yang Tuhan mau pada kita. Semoga kita akan selalu menangkap ini dalam memasuki wilayah baru yang memang kita tidak tahu pasti. Kemudian kita juga menangkap ada satu hal yang tidak kalah uniknya. Kalau saya lanjutkan pembacaan dari Yosua 3, memang karena pertimbangan waktu, saya tidak membaca semua ayat ya. Ayat yang ke-13. Semoga kalian mengambil pembacaan yang lebih lengkap dari Yosua 3 agar menangkap keseluruhan alurnya. Ayat yang ke-13 seperti ini. Lalu saya lanjutkan ke ayat yang ke-15. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam sungai air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Saya baca ayat 14 dan 15. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Oke, apa yang kita baca di sini? Kita tahu bahwa sungai Yordan itulah perbatasan dari negeri yang mereka sebelumnya masih berada, dan disitulah posisi mereka di Yosua 3, lalu kemudian tinggal menyeberang sungai Yordan, dan kemudian mereka sudah memasuki tanah perjanjian yang tadi disebutkan, tanah yang wilayah yang asing buat mereka. Apa yang sebenarnya dicontohkan di sini? Pada waktu sebuah peristiwa, mereka pernah juga melewati air, yaitu Laut Teberau. Itu peristiwa kalau kita membacanya di Keluaran, pasal 14, pasal 15. Air terbelah lebih dahulu, tentu memang Musa diperintahkan untuk mengambil tongkatnya, lalu memukulkannya ke Laut Teberau itu, dan lautnya terbelah, lalu umat baru menyeberang. Tetapi, untuk peristiwa di Yosua 3, kita lihat ada sebuah prosedur yang berbeda, yaitu mereka tidak melihat dulu airnya terbelah. Mereka tidak melihat dulu mujizat, air masih disebutkan meluap, dan apabila mereka nekat, maka mungkin mereka bisa saja tenggelam. Ingat, mereka juga bukan orang yang tahu berenang. Namun kita bisa lihat akhirnya Tuhan memerintahkan, pokoknya nyebrang saja. Nah, barulah kita lihat di sana, karena baris terdepannya itu tadi kalau kita ingat adalah para imam, barulah ketika para imam mencelupkan kakinya ke dalam air, lalu airnya pun terbelah. Barulah kemudian mereka bisa menyeberang dari wilayah yang kering. Loh, kenapa kok Tuhan tidak mengulang aja seperti pada waktu menyeberang Laut Teberau? Nah, di sini kita bisa melihat pembelajaran tentang iman sedang Tuhan beri kepada orang Israel. Dulu ketika iman mereka masih istilahnya masih relatif baru, kalau kita istilahkan ini juga kekanak-kanakan, karena memang mereka telah 400 tahun lamanya hampir tidak ada lagi komunitas atau ibadah, hanya dengar cerita bahwa kita dulu punya Tuhan Yahweh di tanah sana, daerah asal kita, tapi sudah entah kemana itu Tuhan itu. Dewanya mungkin sudah melupakan kita, mengabaikan kita dan sebagainya. Tapi kemudian ternyata Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Nah, mereka masih belum punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi segala sesuatunya Tuhan masih yang mengadakan. Pokoknya lapar, tinggal supply manna tadi. Ada rasa haus, Tuhan sediakan air dengan cara-cara yang unik di sepanjang padang gurun. Ada musuh, Tuhan yang juga menghabisi mereka dan sebagainya. Tapi kali ini sudah waktunya terjadi peningkatan, pertumbuhan. Kalau dulu kalian baru berani menyeberang setelah airnya lebih dahulu Tuhan belah, kali ini
kalian harus berani melangkah dulu. Baru mujizatnya Tuhan nyatakan tepat pada waktu dan tempat yang memang mereka butuhkan. Tapi dituntut sekarang sebuah peran yang makin meningkat. 2025 ini saya berdoa, kalian, setiap kita, itu akan mengalami sebuah peningkatan dari kualitas iman yang kita sudah pernah alami, miliki pengalaman yang meningkat dengan Tuhan. Jangan berhenti hanya dengan pola yang sama lagi, atau mungkin dengan cara yang kita pikir karena tahun sebelumnya ketika saya melakukan ini dan Tuhan membuka jalan, maka Tuhan pasti akan bekerja dengan cara yang sama. Allah kita adalah Allah yang kreatif, Allah yang tidak terbatas oleh strategi, metode, dan sebagainya. Yang paling utama seperti dalam langkah yang ketiga itu tadi, kita tuning, mendengar, peka, berada dalam satu frekuensi yang sama dengan Allah. Dan frekuensi dengan Allah itu adalah sifat-sifat ilahi itu tadi, seperti kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Maka kita akan lebih mudah menangkap apa yang Tuhan mau. Dan kita lihat di sini berarti untuk mendapatkan penggenapan penyempurnaan dari rancangan Tuhan, Tuhan merancang kurikulum membawa kita ke tingkat kesulitan yang meningkat juga. Sejalan dengan meningkatnya kesulitan, tapi juga kemudian mendapatkan kemenangan yang lebih besar kalau kita berani melangkah dengan iman. Nah, kita bisa melihat memasuki dan menduduki tanah perjanjian ini betul-betul memang menuntut langkah iman. Oleh karena apa? Kita tahu bahwa sekali lagi memang kita tidak diberikan hitung-hitungannya. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu bahwa itu dari Tuhan, as long as I know it is from God, asal aku tahu itu dari Tuhan, melangkahlah. Meskipun itu berarti akan ada risikonya. Oleh karena engkau berlaku jujur, mungkin engkau menjadi tidak disuka. Oleh karena engkau mungkin melakukan dengan benar, justru engkau kehilangan keuntungan. Nggak masalah. Asal engkau tahu, mendengar dari Tuhan, menaatinya, maka kehilangan itu Tuhan bisa gantikan dengan cara-cara yang tidak pernah kita duga. Oke, nah di sini terdapat sebenarnya satu kemiripan, tapi terdapat perbedaan, yaitu antara iman dengan nekat. Nekat dengan iman itu sama-sama membutuhkan keberanian untuk menghadapi risiko. Tetapi ada perbedaan yang cukup jelas. Kalau orang yang nekat itu keberanian tanpa pertimbangan. Di Jawa Timur itu pendukung Persebaya, ya, tim sepak bola Surabaya itu namanya bonek, bondo nekat, orang-orang nekat gitu. Kalau bertanding misalnya di Jakarta, maka penggemarnya itu entah gimana caranya, pokoknya nekat aja, bonek gitu. Mau numpang bis nyambung atau truk nyambung-nyambung, kalau nggak ada makannya, ngamen dulu di sana untuk kemudian sekedar makan, hanya untuk menonton tim kesayangannya itu nonton bertanding di sana, bonek namanya. Tapi kalau kalah, wah bisa bikin kerusuhan. Nah ini keberanian tanpa pertimbangan. Apakah itu yang disebut dengan iman? Jawabannya tidak. Iman itu bukan sekedar berani, tetapi berani karena Tuhan yang mengatakan. Karena Tuhan yang memimpin. Itu perkataan yang persis diperkatakan oleh Maria yang baru kita rayakan, perayaan masa Natal. Masih mungkin beberapa tempat masih merayakan Natal. Kalimat yang paling terkenal yang dikatakan oleh Maria, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan katakan. Seharusnya ini akan menjadi sikap kita. Di mana kita akan berkata, sebenarnya aku nggak yakin dari hitung-hitunganku ini akan rugi, dari sisi mungkin strategi ini sangat keliru, tetapi karena Tuhan yang mengatakan aku ini cuma hamba Tuhan, aku akan taat. Itulah yang kita butuhkan ketika memasuki
wilayah baru. Mari kita rangkum. Jadi, ketika memasuki era yang baru, sebenarnya ini bukan hanya hitungan memasuki tahun baru atau apa, karena masa-masa yang kita tidak pernah duga itu bisa terjadi bukan tergantung kepada satu mungkin tanggal, momentum, tetapi wilayah yang kita sadari tidak kita kuasai. Maka apa yang harus kita lakukan? Masa seperti ini adalah wilayah yang memang termasuk yang kita tidak kenal. Namun, apabila kita memang Tuhan tuntun kepada wilayah yang asing, wilayah yang baru, wilayah yang tidak kita familiar, maka kita harusnya menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun kita. Setiap hari, setiap langkah, setiap kondisi yang tak terduga itu sudah diduga oleh Tuhan. Maka kalau kita ikuti apa yang dari firman Tuhan, kita benar-benar on the track untuk menggenapi rancangan sempurnanya. Dan juga jangan lupa, jangan pernah gadaikan kekristenanmu, sifat Kristus, kekudusanmu, jangan demi sebuah keuntungan yang sesaat, lalu kita gadaikan iman kita. Hanya karena mungkin umur sudah mendekati kadaluarsa, nggak tahu apa ada umur kadaluarsa untuk kemudian menikah, lalu kemudian asal siapa aja deh gitu. Jangan, karena justru kita akan kelak menyesal dengan kerugian yang justru lebih fatal. Jaga kepekaan pada suara Tuhan, karena memang kita membutuhkannya, terutama pada waktu-waktu hal-hal yang tak terdeteksi, tak terantisipasi itu terjadi. Akal budi sudah tidak mampu untuk memberi solusi, tetapi Tuhan sanggup untuk membuat lagi terobosan yang baru lagi. Berani melangkah dengan iman pada akhirnya adalah sebuah peran yang tidak bisa kita abaikan. Tuhan sudah memberikan petunjuk atau panduan, melangkahlah dengan iman, meski iman itu selalu identik dengan risiko. Tetapi apabila kita bisa melihat bahwa karena Tuhan yang mengatakannya, maka aku melakukannya. Dan dengan demikian kita akan bisa melihat bahwa wilayah asing, mungkin asing bagi kita, tapi sesungguhnya tidak asing karena bagi Tuhan yang sudah melihat dari kekekalan hingga kekekalan, dari awal sampai akhir, karena Dia adalah Sang Alfa dan Omega. Maka kita bisa merasa aman di dalam memasuki wilayah baru, mungkin juga kondisi yang tak terduga, yang tidak nyaman, dan penuh dengan keraguan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki komitmen seperti pada pembelajaran orang Israel memasuki tanah perjanjian, dan kelak mereka mensyukuri, untung kami taat pada waktu itu, untung kami jaga kekudusan, untung kami tuning pada suara Tuhan, untung kita menaati Tuhan dan pemimpin yang Tuhan tetapkan, sehingga kita sekarang menikmati tanah perjanjian berlimpah dengan susu dan madu. Kiranya ini akan menjadi masa yang kita akan nikmati ketika kita sampai kepada penggenapannya. Tuhan memberkati. Saya akan kembalikan kepada Ibu Aling untuk memandu percakapan berikutnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hudus. Luar biasa ya Pak untuk pemaparan materi malam ini. Kita belajar tentang memasuki wilayah yang baru ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Sebentar Bapak Ibu. Saya share dulu. Ya, baik. Sudah tampak di layar ya. Baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya Bapak Ibu, kita akan belajar di jam 21 ini tentang bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-26. Dengan tema Ruth seorang porselit yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, yaitu Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 seperti biasa di jam 19.00
waktu Indonesia Barat akan ada ibadah online Sema Adonai ya. Tapi untuk ibadah online kali ini khusus, dikarenakan dalam ibadah online ini juga sekaligus pembukaan kelas SSOBC di bulan ke-6. Ya, Bapak Ibu milik Bapak Gembala kami sendiri. Dan temanya untuk khotbah minggu besok adalah kemaksiatan di atas mimbar yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan MTH. Dan yang memimpin ibadah online adalah Ibu Heni, dan yang memimpin lagu pujian adalah Ibu Lisa. Selanjutnya, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman Tuhan yang terakhir di hari Minggu itu ya, Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang materi buku Sejarah Penebusan seri yang ketiga. Dan untuk kelas ini biasanya diadakan setiap awal bulan. Dan ini adalah sesi yang ke-13 dengan temanya adalah Resum Kehidupan Daud, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku, yang akan dibawakan oleh Ibu Alida Nur M. Div Demin. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami, Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya Bapak Ibu. Dan bagi yang sudah mensubscribe channel YouTube kami, Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi ya Bapak Ibu, dikarenakan channel Cahaya Firman kami yang terdahulu itu telah terhapus oleh tim kami. Jadi Bapak Ibu tolong kembali mensubscribe channel Cahaya Firman kami dengan penulisan @cahayafirman_J3X. Selanjutnya Bapak Ibu juga tolong bantu subscribe channel kami yang satu lagi, yaitu Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat rekap dari acara-acara Sema Adonai yang terhapus dahulu. Dan juga tolong bantu ya Bapak Ibu share Sema Adonai ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama program-program dari Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel kami, Cahaya Firman, Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing atau bertanya, harap resen terlebih dahulu agar operator kami bisa membuka mic dari Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih Pak Hudus untuk pemaparan materinya malam ini. Sungguh bagus sekali ya Pak. Dan ini untuk prakteknya tidak mudah Pak. Apalagi ketika kita tahu ketika kita memasuki wilayah yang tidak penuh dengan kepastian, kita pasti akan menghadapi segala persoalan ya Pak, masalah, dan itu udah menjadi sifat manusia ketika dalam menghadapi masalah atau ini tidak mudah ya Pak Hudus untuk tetap fokus ya Pak pada dan mendengar suara Tuhan ini benar tidak mudah, betul kan Pak Hudus ya? Pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa tidak percaya, benar tidak Pak Hudus? Seperti itu. Iya, silakan. Ya, biasanya sebagaimana yang tadi saya munculkan di bagian awal, memang
Nyamanan, kekhawatiran, keraguan, rasa gamang itu selalu memang terjadi oleh karena kita memasuki atau mengalami sesuatu yang kita tidak kuasai. Kalau itu kita memasuki area yang kita sudah kenal, itu kita merasa lebih tenang. Kita memasuki kota kita sendiri, negeri kita sendiri, atau mungkin wilayah kita sendiri, kita kenal orang-orang, kita hafal jalannya. Bahkan sekiranya kita berada di rumah kita sendiri, lalu listrik padam tiba-tiba, kita nggak terlalu takut, bahkan kita hafal jalannya, di mana ada lilin, di mana korek api, di mana apa untuk kemudian mengatasi dengan semudah itu. Tetapi akan berbeda kalau kita berada di wilayah yang baru, wilayah yang asing, lalu kemudian listrik padam, kondisinya sama, tapi rasa cemas, rasa takutnya. Oleh karena kita merasa ini wilayah yang tidak aku kuasai, yang tidak aku ketahui. Nah, jadi itu memang sangat manusiawi dan sesungguhnya kalau kita sadar bahwa setiap saat ketika kita melihat sebenarnya ke depan, kita sebenarnya sedang melihat wilayah yang asing. Karena siapa yang bisa pernah tahu? Prediksi-prediksi pun nggak pernah bisa benar-benar memastikan. Kecuali seperti kalau kita diberikan satu alamat yang kita belum pernah tahu seperti apa. Kita akan merasa sangat ada rasa cemas ketika nanti di sana alamatnya ini gampang dicari nggak, orang-orang di sana menolong nggak, atau segala macamnya. Berbeda dengan kalau yang memberi alamat atau petunjuk panduan itu sudah pernah ke sana dan kemudian memberi petunjuk yang sangat spesifik, kita merasa sedikit keraguan itu berkurang oleh karena petunjuknya, tanda-tandanya, dan sebagainya. Jadi meskipun kita belum pernah atau merasa asing di sana, tetapi petunjuknya dari orang yang sudah sangat tahu, dan kemudian kalau ada apa-apa sebut saja, cari nama Pak Hudus Pardede misalnya. Nah, karena ini mungkin nama yang dikenal di kawasan itu, jadi kalau ada yang mungkin mau menjahati, nyopet atau apa, itu keluarganya Pak Hudus loh. Ada sedikit banyak itu ketegangannya itu kurang. Nah, kenapa kita tidak bisa melihat hal yang sama? Karena sesungguhnya dimanapun dari dunia ini, itu adalah dunia ini adalah milik Bapa kita. Ada sebuah lagu anak-anak sebenarnya, This is my father's world. Dunia ini sebenarnya dunia milik Bapakku loh ya. Nah, kalau itu milik Bapa kita, maka kalau kita asal kita tahu sebenarnya apa yang Bapa kita inginkan atau kehendaki, lalu kita jalani dengan itu, ketegangan, kekhawatiran, kecemasan itu pasti akan banyak berkurang karena kita tahu this is my father's world gitu. Ya, kira-kira Ya. seperti itu pembandingnya. Nah, ya dan juga kita harus mengedepankan tabut perjanjian Tuhan ini kan artinya percaya kepada perkataan firman ya Pak ya. Dalam hidup kita ini ya kita memang harus menaruh kepercayaan kita dengan iman kepada perkataan firman ya Pak. Makanya disebut ini tabut perjanjian Tuhan harus di depan ya. Dan ini menurut saya Pak ini harus dicapai dengan usaha ya Pak ya, effort ya Pak dari kita. Maksudnya untuk bisa mengerti gitu firman ini. Jadi bagaimana ya pengertiannya? Maksudnya jadi firman itu bukan cuma didengar gitu Pak, lalu ya sudah gitu, tapi benar-benar harus dimengerti gitu ya Pak, direnungkan. Nah, betul nggak Pak seperti itu Pak atau dilakukan? Nah, ini makna dari tabut perjanjian Tuhan harus depan itu seperti itu juga. Iya, silakan Pak. Ya, betul sekali. Kalau saya tadi membuat sebuah perbandingan pada waktu bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, itu Tuhan sudah langsung di depan membuat mujizat, lalu kemudian Israel hanya tinggal menjalani dan artinya tidak lagi sedikit banyak merasa khawatir oleh karena segala sesuatunya sudah terjadi dulu di depan mata. Tetapi kali ini kita melihat bahwa mereka tidak melihat lautnya atau sungainya ini terbelah dulu atau terjadi sesuatu
mujizat baru terjadi ketika mereka melakukan perannya, yaitu disuruh melangkah, nyebur gitu, barulah kemudian airnya menjadi terbelah. Jadi kita bisa melihat sebenarnya pada tahap-tahap tertentu, pada tahap awal, bisa saja peran yang kita lakukan itu mungkin lebih minimal, tetapi sejalan dengan Tuhan memang merancang kurikulum untuk mendewasakan, membuat peningkatan naik kelas pada pengenalan iman kita, maka sejalan dengan itu adalah effort tadi. Ya, usaha kita itu memang akan dituntut. Bukan seolah-olah Tuhan itu pelit untuk tidak lagi melakukan semudah segampang dulu waktu baru percaya, bahkan belum berdoa aja Tuhan sudah langsung sediakan sekarang, udah jungkir balik, udah doa, puasa, sudah ditumpang tangan, tambah lagi nggak mempan, ditumpang kaki. Biasanya kita lalu membandingkan seolah-olah berharap Tuhan masih memperlakukan kita ketika kita masih kayak bayi. Nah, tapi karena Tuhan tidak menghendaki kita terus-menerus menjadi seperti bayi rohani, tetapi berkembang, maka untuk bayi segala sesuatunya dilakukan oleh orang tuanya. Bisa jalan dengan perkembangan anak, maka peran anak, tanggung jawab anak, tugas anak itu akan meningkat sesuai dengan kekuatan kemampuannya. Sampai dia bisa nanti seperti self-support, di mana dia memang dirancang dalam keluarga untuk kemudian membentuk keluarganya tersendiri. Nah, itu ada tahapan-tahapan yang tentu orang tua yang bijaksana merencanakannya. Nah, kalau orang tua di dunia saja bisa berpikir demikian, bukankah Tuhan lebih bijaksana merancang kehidupan kita? Dan itu sebabnya memang akan dibawa ke wilayah-wilayah yang lebih asing, lebih penuh ketidakpastian. Tapi kita bisa mengingat kehadiran Tuhan tetap ada di sana. Asal kita tadi seperti mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang kita lihat dari umat Allah, seperti dalam contoh orang Israel memasuki tanah perjanjian itu. Gitu. Ya, betul sekali Pak Hudus bahwa dalam kehidupan kita ini aplikasinya kan pasti banyak masalah yang kita hadapi ya Pak. Dan memang saya mau sharing, memang benar ketika saya yang dulu sebelum saya banyak belajar ya Pak firman Tuhan, kalau terkena masalah ya saya akan jadi patah semangat, lalu kemudian jadi beribadahnya jadi berkurang atau gimana ya Pak, jadi tawar seperti itu. Tapi sehubung berjalannya semakin bertumbuh iman saya menuju kedewasaan, memang betul sungguh Pak, ketika menghadapi masalah atau persoalan itu saya lebih bisa tegar, lebih bisa mengerti gitu. Maksudnya tidak lagi menyalahkan Tuhan, terutama ya menyalahkan Tuhan ketika menghadapi masalah, tetapi saya bisa mengerti pikiran dari Tuhan gitu loh Pak. Maksudnya kenapa hal ini terjadi. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dari tabut perjanjian Tuhan harus depan itu ya seperti itu ya Pak Hudus ya. Jadi pendewasaan iman dari kita itu terus hari lepas hari bertumbuh ya Pak, sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah, luar biasa. Nah, sekarang yang kedua ini tadi Pak Hudus ada bilang bermodalkan kekudusan. Nah, saya masih kurang paham nih Pak. Bermodalkan kekudusan. Maksudnya di sini kudus ini seperti apa Pak? Karena selama hidup di dunia ini kan kita untuk benar-benar maksudnya kudus dalam arti lahiriah itu kan nggak mungkin ya Pak. Contohnya aja Pak yang paling mudah, jangan berbohong. Pasti kita berbohong Pak Hudus. Ada berbohong. Nah, bagaimana Pak ya? Tolong dijelaskan lebih detail lagi ya. Silakan Pak. Baik. Biasanya memang respon yang paling awal untuk orang-orang yang mungkin menghadapi kesulitan karena berada di wilayah yang tidak bisa mereka antisipasi adalah memang menggunakan akal pikiran. Nah, itu sangat manusiawi, sangat wajar, sangat logis sebenarnya. Tetapi ketika dalam konteks tertentu upaya itu pun memang tidak selalu bisa benar-benar menuntaskan segala sesuatunya. Nah, lalu kemudian naik tuh, meningkat. Ya, termasuk dalam hal ini main tipu-tipu, bohong, atau apa, dengan berharap bahwa itu bisa mengatasi.
itu bisa menyelesaikan, itu bisa menuntaskan apa yang memang tidak bisa dijangkau dengan cara-cara yang mungkin dari biasa, lalu kemudian cara yang mungkin dianggap tidak biasa itu tadi. Tetapi yang kita mungkin sering sekali lupakan sebenarnya adalah bahwa ini bisa menjadi persoalan jangka panjang. Menang di ronde awal, tetapi kemudian nanti babak belur di ronde-ronde berikutnya. Padahal penentuan pemenang itu tidak hanya bisa dilihat dalam 1-2 hari atau di tahap awal. Jadi dalam hal ini cara-cara yang termasuk curang atau berbohong atau mungkin menyuap, korupsi, itu mungkin bisa menang untuk beberapa saat. Tetapi ketika kita melihat bahwa perjalanan hidup ini tidak hanya dimaksudkan hanya untuk sekedar mendapatkan keuntungan sesaat, tetapi kemudian kekacauan, kegagalan yang beruntun jauh lebih banyak, lebih berat, lebih parah, lebih payah dari sebelumnya, maka langkah itu sangatlah tidak bijaksana. Kalau kita membandingkan dengan perumpamaan Yesus membangun di atas batu dan di atas pasir, itu jelas sekali bahwa memang kenapa ada orang membangun di atas pasir? Karena itu menghemat waktu, pikiran, tenaga, kemudian biaya, lalu kemudian lebih cepat selesainya, lebih langsung bisa ditempati. Tetapi mereka lupa bahwa rumah yang dibangun di atas pasir itu tidak dibangun untuk tahan banjir. Padahal banjir itu tidak pernah diketahui kapan terjadi. Nah, sementara yang membangun di atas batu itu memang lebih banyak waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan mungkin lebih melelahkan segala macamnya. Tetapi setelah itu mereka bisa lebih tenang menjalani. Bahkan ketika banjir, no problem. Tidak lagi terlalu... Nah, sekarang orientasi kita itu apakah ke jangka waktu yang dekat atau mungkin jangka panjang. Nah, dalam hal inilah kita bisa melihat bagaimana Allah selalu melihat itu dalam perspektif yang lebih jauh, bahkan perspektif kekekalan. Dan itulah yang kemudian Tuhan bekalkan kepada umatnya. Ketika mungkin orang-orang melakukan atau menanjak karirnya dengan cara-cara curang, Tuhan tidak menganjurkan umatnya untuk mengambil langkah itu. Karena Tuhan sudah melihat bahwa yang begini ini mungkin akan menghancurkan jauh lebih banyak kerugian daripada keuntungan yang didapatkan untuk sesaat. Maka menjaga kekudusan dalam contoh seperti tadi itu adalah sebuah langkah yang paling tepat ketika kita melihat bahwa rancangan Tuhan itu tidak hanya selesai dalam satu masa yang relatif singkat, tetapi sesuatu yang harus berlanjut sampai kepada bahkan perspektif kekekalan itu tadi. Dan karena kita tahu sifat Allah yang demikian, maka mau berkolaborasi dengan Allah itu haruslah satu sifat dengan Allah juga. Allah itu kudus adanya, maka kita juga harus kudus, dan itu yang saya sebutkan tadi bahwa kekudusan itu menjadi kondisi paling kondusif untuk Allah bekerja dengan leluasa menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Demikian. Kalau saya benar nggak Pak Paulus, kalau saya tangkap berarti kita jangan lebih suka memakai cara-cara instan ya Pak ya, yang mudah gitu. Ya. Tapi biarlah kita selalu mengambil keputusan langkah itu yang berproses ya Pak, seperti itu ya. Karena disitulah Tuhan baru bisa bekerja ya Pak di dalam kehidupan kita ya. Seperti itu ya, luar biasa. Nah, yang satu lagi nih Pak Paulus, saya mau tanya tentang tuning pada suara Tuhan. Nah, ini coba. Iya, ini Pak Budi ya. Oke Pak Budi. Mendengar suara Tuhan, ini tuning nih Pak. Tadi kan dikatakan bahwa harus selalu menjaga jarak ini. Saya menangkap suara Tuhan itu adalah dalam berupa firman Tuhan di dalam diri kita, betul tidak Pak Hudus? Jadi bagaimana kita harus mengisi diri kita ini dengan firman, Pak, pikiran hati kita. Jadi disitulah kita akan bisa selalu tuning pada suara Tuhan. Betul tidak Pak? Pendapat saya ya. Silakan Pak Hudus. Ya. Jadi
seperti yang saya sedikit memakai istilah lebih tepatnya mungkin ilustrasi tuning, seperti ketika kita menyetel radio dan hanya pada frekuensi tertentulah kita dapatkan suara yang jernih, dan frekuensi itu yang kemudian membuat kita bisa terkoneksi untuk kemudian mendapatkan apakah itu panduan atau apapun yang dicontohkan tadi. Nah, tuning di sini jelas sekali untuk memastikan kita seperti tadi dalam bahasa yang dicontohkan oleh pengalaman orang Israel, justru menjadikan mereka, kalau kita bahkan mengambil juga pembelajaran dari model penggembalaan dalam Mazmur 23 yang sangat terkenal itu, misalnya pernah Tuhan memakai sebuah gambaran gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Gembala di contoh konteks pada waktu itu memang ketika sudah menuntun ke tempat di mana mereka akan berhenti, menancapkan tongkatnya, dan tongkat ini sebenarnya menjadi seperti sebuah panduan seberapa jarak yang masih bisa teramati oleh gembala kepada domba-dombanya. Ketika mereka mungkin terlalu asik merumput mencari makanan, tetapi sudah tidak lagi bisa melihat tongkat gembala ini, berarti mereka sudah berada di luar pengawasan sang gembala dan sangat rawan untuk menjadi mangsa dari binatang buas, serigala, beruang, singa, atau apapun. Nah, jadi ada jarak yang memungkinkan mereka ada dalam pengawasan sang gembala. Gambaran-gambaran seperti itu juga kita bisa lihat dalam beberapa contoh-contoh. Nah, dalam hal ini berarti jangan sampai kita membiarkan diri kita itu menjadi begitu jauh. Ada pembiaran ketika gairah rohani kita menurun, lalu kita pikir itu mah biasa. Ketika semangat kita berdoa, ketika nyanyian sudah tidak punya lagi gregetnya di dalam diri kita, lalu ketika kita tidak ada lagi seperti satu gairah kayak ketika Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Nah, tidak ada lagi gairah seperti itu, tapi kita adakan satu pembiaran. Nah, itu sebenarnya jarak kita dengan sumber dari panduan kita, yaitu Tuhan, itu menjauh, sehingga ketika Tuhan memberi panduan kita sudah tidak lagi menangkap, sudah tidak lagi mendengar, dan akhirnya kita menjadi begitu rawan untuk kemudian mengalami tekanan-tekanan yang kemudian terjadi seperti gambaran-gambaran yang saya munculkan dalam ilustrasi seperti domba yang tidak lagi ada dalam lingkup pengawasan. Nah, disinilah kemudian kita menyadari betapa pentingnya untuk terus menjalin hubungan dalam jarak kedekatan, untuk kita tahu bahwa Tuhan masih berkarya, bersuara, memberi panduan, dan kalau kita kehilangan itu, kita berada dalam kondisi yang sangat rapuh dan rawan. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Berarti ini ya Pak Hudus, rohani kita mati ya Pak, seperti itu ya Pak. Ya. Dan memang saya tangkapnya berarti memang kita nggak boleh jauh dari firman Tuhan ya Pak. Maksudnya kita dengar, kita belajar, lalu kita berdoa, walaupun misalnya iman kita lemah, semangat kita turun gitu, tapi kita harus memaksakan diri berarti ya Pak untuk jangan membiarkan gitu semua Ya. itu jadi membuat kita jadi hilang kontak kita ya dengan Tuhan ya. Wah, luar biasa. Saya mendapat satu kunci jadi untuk bagaimana ketika iman saya lemah, lalu kemudian saya mulai patah semangat. Ya, itu pasti setiap manusia yang hidup di dunia itu pasti mengalami semua itu ya Pak, karena banyaknya ya masalah, persoalan yang dihadapi, karena kan manusia itu emang hidup nggak pernah ada yang nggak ada masalah ya Pak Udus. Nah, ini bisa menyebabkan iman kita walaupun sekalipun sudah dewasa ini tetap bisa down ya Pak Udus, betul tidak? Nah, iya. Luar biasa Ya, Pak. tepat sekali, Walu. Iya, untuk pengajaran malam ini juga yang terakhir ini berani melangkah dengan iman ya, betul. Kita harus tetap punya iman yang teguh ya Pak di dalam Tuhan. Apapun
yang kita hadapi di dalam dunia ini, ingat Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Amin, haleluya. Ya, baik Pak Udus, terima kasih untuk pelajaran malam ini, sangat memberkati kami semua. Semoga Bapak Ibu juga sangat diberkati ya untuk pelajaran malam ini. Jadi Bapak Ibu kuat dalam memasuki tahun baru 2025 bersama Tuhan tentunya. Ya, baik Pak Udus, kita tanpa terasa sudah belajar selama 1,5 jam. Pak Udus bisa tutup pembelajaran kelas ini dengan closing statement-nya dan pimpin doa bagi kami semua ya Pak. Dipersilakan. Ya, jangan takut dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tak terduga, bukan karena kita sudah punya mungkin solusi, akal budi, atau mungkin apapun, tetapi kita punya Tuhan. Kita mungkin terbatas untuk memahami apa yang sedang dan masih akan terjadi, tetapi Tuhan sepanjang kita yakini sudah mengantisipasinya, kita tinggal mendekat, kita tinggal mendapatkan panduan, dan kita tinggal dalam ketaatan atau ketundukan kepada petunjuk Tuhan itu, maka kondisi seperti apapun yang bisa membuat orang mungkin ambruk, remuk, terpuruk, tetapi itu tidak terjadi dalam diri anak-anak Tuhan, karena Tuhan sudah mengetahui bagaimana mengatasi, menang atas segala sesuatunya. Kiranya tahun 2025 secara khusus akan menjadi tahun di mana kita mendekat dan mengalami satu peningkatan-peningkatan dari kehidupan kita, dan melihat penggenapan demi penggenapan yang makin penuh dan utuh atas hidup kita. Mari kita akan memohonkan Tuhan memimpin dalam perjalanan hidup kita di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Tuhan, kami syukuri malam hari ini kami mendengar Engkau sekali lagi berbicara kepada kami, menyampaikan satu pembelajaran dari umat Tuhan di era, di masa perjanjian lama, pada waktu Tuhan memimpin mereka kepada rancangan-Mu, rancangan membawa mereka kepada tanah perjanjian yang berlimpah susu, madu, dan kemudian yang membuat mereka akan menjadi umat yang berdampak sebagai contoh kesaksian bagi bangsa-bangsa. Dan inilah pembelajaran yang juga kami perlukan dalam memasuki era yang mungkin kami memang tidak pernah bisa pahami. Kami tidak dapat mengandalkan sekedar prediksi atau spekulasi dari orang-orang yang paling memahami, mungkin mengerti dari berbagai pendekatan keilmuan atau pemahaman pengertian. Tetapi kami mau mengandalkan apa yang sesungguhnya dari hikmat dan pengertian Tuhan. Maka firman-Mu yang sekali lagi berbicara kepada kami akan menjadi rujukan utama. Yang ketika firman-Mu berkata, kami mau mengedepankan loh batu dan para pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan atas kami, dan dalam mengikuti dalam penuh ketaatan, ketundukan, serta menjaga hidup kami di dalam perkenanan Tuhan, dalam kekudusan, serta kemudian kami akan selalu mendapatkan panduan dan menaatinya, dan kemudian berani melangkah dengan iman, maka tahun ini akan menjadi tahun penuh dengan kebaikan, kelimpahan, kemurahan dari Tuhan. Kami akan melihat penggenapan dari rancangan-rancangan-Mu akan terus Engkau bawa kepada penyempurnaan. Maka kami akan ikut dengan setia. Karena itu kami kiranya akan senantiasa ada dalam kedekatan untuk kami mendengar dan kemudian kami menaatinya. Diberkatilah kami dalam menjalani wilayah yang asing, wilayah yang baru, wilayah yang penuh ketidakpastian ini, tetapi di tangan Tuhan yang mengetahui segala kepastian itu. Kami sekarang tundukkan segenap kehidupan kami, hati, jiwa, pikiran kami untuk Tuhan berkarya dengan leluasa dalam hidup kami. Kami mau terima berkat dari Tuhan. Biarlah melimpah damai sejahtera dari Allah Bapa, biarlah kasih setia dari Yesus Kristus yang akan terus-menerus Engkau baharui bagi umat-Mu, dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus akan menjaga tubuh, jiwa, roh kami terpelihara sempurna sesuai rancangan Tuhan, dan kami akan menjadi umat yang menjadi seperti apapun yang Tuhan rancangkan. Diberkatilah kami dan menjadi berkat baik di tahun 2025 dan berlanjut kepada tahun-tahun berikutnya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadikan kami saksi bagi Kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terima berkat ini dan terjadilah itu pada kami. Haleluya. Amin. Amin.
Baik, terima kasih Pak Hudus untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami ya Pak. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberi kesehatan dan juga perlindungan dari Tuhan. Dan pelayanan Bapak lebih lagi diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk bersamaannya dengan Sema Adonai. Jangan lupa ya Bapak Ibu, nanti masih ada kelas terakhir di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, yaitu kelas bahasa Ibrani. Jadi kita akan belajar tentang bahasa Ibrani bersama-sama ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di pukul 21. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.